Sahabat Matematika Channel, channel belajar matematika yang keren habis, yang selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang dibahas secara tuntas dan jelas sehingga berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, kami hadir untuk melanjutkan memenuhi janji kami menyajikan pendalaman soal-soal bangun datar segitiga dalam rangka persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi SMP kelas 7 yang pada edisi kali ini akan kita hadirkan beberapa soal dengan berbagai variasi terkait dengan bangun segitiga, baik terkait sifat-sifatnya, luas maupun keliling segitiga. Karena itu siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti sajian kami agar Anda benar-benar mendapatkan pencerahan dan pemahaman yang baik, dan selanjutnya Anda berkesempatan beramal soleh dengan membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat bersama. Dan bagi Anda yang mungkin baru berkunjung di Sahabat Matematika Channel, atau bagi Anda yang belum subscribe channel ini, bila Anda berkenan untuk mendukung perkembangan dari channel ini dengan cara mensubscribe, kami sampaikan terima kasih. Dan andaikan tidak berkenan pun tidak mengapa, kami sampaikan terima kasih juga atas kunjungan Anda. Dan juga kami sampaikan terima kasih atas komen yang positif dan juga likes-nya, karena itu semua sangat berarti bagi perkembangan channel kami. Mudah-mudahan kami terus bisa berbagi untuk sesama dalam hal kebaikan. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pendalaman soal persiapan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun materi bangun datar segitiga matematika SMP kelas 7 semester genap. Soal nomor 1. Diketahui sudut-sudut sebuah segitiga adalah 60 derajat dan 80 derajat. Maka besar sudut yang lain adalah titik. Penyelesaian. Kata kuncinya adalah sifat sudut dalam segitiga, bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jika suatu segitiga telah diketahui sudut pertama 60 derajat, sudut kedua 80 derajat, maka untuk menentukan besar sudut ketiga, kita gunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Dengan demikian, jika kita misalkan sudut yang ketiga adalah X derajat, maka X derajat adalah 180 derajat dikurangi jumlah dua sudut yang sudah diketahui, yaitu 60 derajat ditambah 80 derajat. X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Hasilnya X derajat sama dengan 40 derajat. X derajat adalah sudut yang belum diketahui atau besar sudut yang lain. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. Nomor 2. Besar sudut-sudut sebuah segitiga adalah 2x derajat, X
plus 30 derajat, dan 2x plus 50 derajat. Nilai X adalah titik, titik, titik. Penyelesaian dari soal nomor 2 ini juga menggunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga sudut-sudut segitiga yang diketahui dalam bentuk aljabar ini, ketiganya kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 180 derajat. Kemudian suku-suku yang sejenis kita sederhanakan. 2x derajat ditambah 1x derajat ditambah 2x derajat adalah 5x derajat. 30 derajat ditambah 50 derajat adalah 80 derajat. Maka kita dapatkan persamaan yang ekivalen. 5x derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. 80 derajat kita pindah ke ruas kanan menjadi min 80 derajat, sehingga 5x derajat sama dengan 100 derajat. Maka x derajat adalah 100 derajat dibagi 5. Hasilnya x derajat sama dengan 20 derajat, atau x sama dengan 20. Dengan demikian jawaban yang benar adalah D. Nomor 3. Perhatikan gambar. Jika besar sudut A 40 derajat, maka besar sudut ACB adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Sudut CAD atau sudut A adalah 40 derajat. Sedangkan segitiga CAD merupakan segitiga sama kaki. Sifat sudut pada segitiga sama kaki bahwa sudut-sudut alasnya, yaitu sudut yang diapit oleh kaki segitiga dengan sisi alas, besarnya adalah sama. Sudut A atau CAD adalah sudut alas, sehingga besarnya sama dengan sudut alas CDA atau sudut D yang sebelah kiri. Sudut CAD 40 derajat, sudut CDA 40 derajat, maka kita bisa menghitung sudut ACD, yaitu 180 derajat dikurangi sudut A dan sudut D, yaitu 40 derajat ditambah 40 derajat sama besar A dan D-nya. 180 derajat dikurangi 80 derajat yang di dalam kurung, hasilnya sama dengan 100 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut ACB. Berarti kita harus tahu sudut BCD. Sebelum menghitung sudut BCD, kita harus menghitung sudut BDC yang berpelurus dengan sudut ADC. Perhatikan di sini. Kedua sudut ini berpelurus, artinya jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut CDB adalah 180 derajat dikurangi sudut CDA atau ADC. Yang mana sudut ADC adalah sama dengan sudut CAD, yaitu 40 derajat. Sehingga sudut CDB sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat sama dengan 140 derajat. Sudut CDB sudah kita dapatkan nilainya 140 derajat. Kita akan menghitung sudut DCB. Sudut DCB dan sudut DBC adalah sama besar dikarenakan segitiga BDC merupakan segitiga sama kaki yang sudut puncaknya sudah diketahui, yaitu 140 derajat.
Dengan demikian, untuk menghitung sudut DCB, caranya adalah 180 derajat dikurangi sudut puncak 140 derajat dibagi 2 karena memiliki 2 sudut alas yang sama besar. Sehingga masing-masing besar sudut alasnya yaitu sudut BCD dan sudut DBC, masing-masing kedua sudut ini adalah 20 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut ACB. Perhatikan, sudut ACB dibentuk oleh 2 buah sudut segitiga, yaitu sudut ACD ditambah sudut DCB. Sudut ACD sudah kita dapatkan, yaitu 100 derajat, dan sudut DCB juga sudah kita dapatkan, yaitu 20 derajat. Maka sudut ACB adalah kita dapatkan dengan menjumlahkan sudut ACD ditambah sudut DCB. Sudut ACD ditambah sudut DCB menghasilkan sudut ACB. Kita substitusikan 100 derajat untuk ACD. Perhatikan di sini, dan 20 derajat untuk sudut DCB. Nih. Hasilnya 120 derajat. Maka jawaban yang benar adalah iya, C. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar, nilai X adalah titik, titik, titik. Perhatikan di sini, yang mengandung variabel X adalah sudut CBD yang besarnya 2X min 10 derajat. Yang diketahui sudut A di dalam segitiga 64 derajat dan sudut ADE 108 derajat. Sudut DBC atau CBD adalah sudut luar segitiga. Sifat sudut luar segitiga besarnya adalah sama dengan jumlah 2 sudut dalam segitiga selain pelurusnya. Berarti besar sudut DBC sama dengan jumlah dari sudut BAD dengan sudut BDA. Sudut BAD sudah tahu 64 derajat. Sudut BDA belum tahu. Maka kita harus menghitung sudut BDA terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan sifat 2 sudut yang saling berpelurus jumlahnya 180 derajat, yaitu sudut BDA dan sudut ADE. Maka sudut ADB atau BDA adalah 180 derajat dikurangi sudut ADE yang nilainya 108 derajat. 180 derajat dikurangi 108 derajat hasilnya sama dengan 72 derajat. Berarti sudut ADB adalah 72 derajat. Nah, sudut dalam yang bukan pelurus dari sudut luar sudah kita ketahui. Maka kita hubungkan sifat sudut luar sama dengan jumlah 2 sudut dalam segitiga yang bukan pelurusnya, yaitu sudut luarnya adalah sudut CBD sama dengan jumlah 2 sudut dalam yang bukan pelurusnya, yaitu sudut BAD ditambah sudut BDA. Kita substitusikan. Untuk sudut luarnya adalah 2X minus 10 derajat, sudut dalamnya 64 dan 72. Negatif 10 kita pindah menjadi 2X sama dengan 64 ditambah 72 adalah 136 ditambah 10 146. 2X sama dengan 146 sehingga X adalah 146 dibagi 2 sama dengan 73 derajat. Jawab C. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Masih terkait sudut luar dan sudut dalam segitiga.
Di sini ada dua sudut luar, 5x dan 3x min 20. Kemudian sebuah sudut dalam segitiga. Dalam hal ini, kalau kita menggunakan sudut luar 5x, kita harus tahu sudut dalam sudut BCA, yang mana berpelurus dengan 3x min 20. Kurang menguntungkan karena sudut luarnya ada dua suku. Kita harus menghitung sudut dalam untuk BAC, yang mana sudut A dalam atau sudut BAC berpelurus dengan sudut DAC. Berarti sudut BAC, sudut A dalam, adalah 180 derajat dikurangi sudut DAC yaitu 5x. Sudut BAC sama dengan 180 derajat min 5x di sini. 180 min 5x. Kemudian sekarang sudut luar kita hubungkan dengan dua sudut dalam, yaitu besar sudut luar sama dengan jumlah dua sudut dalam selain pelurusnya. Sudut luarnya BCE sama dengan jumlah dua sudut dalam yang bukan pelurusnya, yaitu CBA 40 derajat dan CAB 180 derajat dikurangi 5x. Kita substitusikan. 3x min 20 derajat sama dengan 40 derajat untuk sudut CBA, ditambah 180 derajat dikurangi 5x adalah untuk sudut CAB. Kemudian negatif 5x kita pindah ke ruas kiri dan negatif 20 kita pindah ke ruas kanan. Pindah ruas, negatif jadi positif. 3x ditambah 5x sama dengan 40 ditambah 180 adalah 220, kemudian negatif 20 pindah menjadi plus 20. Ekivalen 8x sama dengan 240 derajat, sehingga x adalah 240 derajat dibagi 8 sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut BAC. BAC adalah 180 derajat dikurangi 5x. Kita substitusikan. Sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurangi 5x, untuk x-nya adalah 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 5 kali 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 150 derajat. Hasilnya 30 derajat. Dengan demikian jawaban yang benar adalah A. Baik, lanjut nomor 6. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku. Keliling bangun tersebut adalah titik. Keluar soal ujian tahun 2018. Berarti di sini kita menjumlahkan AB yang sudah tahu 39 ditambah BC 15 ditambah CD, ini ada tanda sama berarti CD juga 15, ditambah DE belum tahu ukurannya, ditambah EA sudah tahu yaitu sama dengan 15 juga karena sifat sisi berhadapan dari jajar genjang adalah sama panjang. Kita akan menghitung panjang DE terlebih dahulu. DE sama dengan AC, sedangkan AC adalah salah satu sisi siku-siku dari segitiga ABC yang sudah diketahui ukuran sisi miringnya 39 cm dan sisi siku-siku BC 15 cm. Maka dengan rumus atau teorema Pythagoras kita hitung panjang AC. Bisa juga dengan triple Pythagoras. Baik, kita tentukan panjang dari AC, yaitu AC kuadrat. Dia adalah salah satu sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring yaitu AB kuadrat dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang sudah diketahui yaitu BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan kita substitusikan 39 dikuadratkan dikurangi 15 dikuadratkan. Hasilnya adalah AC kuadrat sama dengan 1521 dikurangi 225. AC kuadrat sama dengan 1296. AC akar kuadrat dari 1296 sama dengan 36.
Panjang AC 36 berarti DE juga 36. Nah, sekarang kita bisa menghitung kelilingnya, yaitu kita jumlahkan semua sisi luar dari kombinasi dua bangun itu, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EA. Kita substitusikan 39 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 36 yang baru saja kita dapatkan, yaitu meminjam AC karena sama panjang, ditambah EA juga sama dengan CD kita pinjam 15. Hasilnya adalah 120. Jadi keliling gabungan dua bangun ini adalah 120 cm. Jawaban yang benar adalah B. Oke? Paham ya? Baik, kita lanjut. Nomor 7. Perhatikan gambar. Luas segitiga di samping adalah titik. Maaf, di sini tertulis di atas. Luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi dua. Alas selalu merupakan sisi segitiga. Dalam hal ini, alasnya adalah AB. Sedangkan tinggi adalah ruas garis atau sisi yang tegak lurus dengan alas. Kalau kita menggunakan sisi CA, tidak bisa kita pandang sebagai tinggi segitiga ABC, dikarenakan CA tidak tegak lurus dengan alas AB. Maka kita menggunakan garis bantu, yaitu ruas garis CD yang tegak lurus dengan perpanjangan BA menjadi BD. Perhatikan CDA adalah segitiga siku-siku, sehingga dengan teorema Pythagoras kita bisa menghitung panjang CD, yaitu kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. CD akar kuadrat dari 64 sama dengan 8. Artinya apa? Tinggi dari segitiga yaitu CD adalah 8 cm. Tinggi segitiga sudah kita dapatkan 8 cm. Alasnya adalah AB 12 cm. Maka kita bisa menghitung luas segitiga dengan rumus luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. Kita substitusikan setengah kali AB kali CD, yang mana AB 12 dan CD 8. Hasilnya adalah 48 cm persegi. Jawaban yang benar adalah D. Mudah ya? Oke. Nomor berikutnya. Nomor 8. Diketahui keliling suatu segitiga 52 cm dan panjang salah satu sisinya adalah 20 cm. Jika perbandingan sisi kedua dan sisi ketiga adalah 1:3, maka panjang sisi-sisi segitiga tersebut adalah titik. Kelilingnya sudah tahu, kemudian salah satu sisinya tahu, dua sisi yang lain dalam bentuk perbandingan. Maka kita misalkan untuk dua sisi yang belum diketahui, yang hanya dinyatakan sebagai perbandingan kedua sisi sama dengan 1:3, artinya 1 bagian dan 3 bagian. Jika setiap bagian kita misalkan X, maka sisi yang belum diketahui ini, yang pertama kita anggap S2 adalah 1 bagian berarti 1X, dan yang belum diketahui sisi berikutnya kita pandang sebagai sisi yang ketiga adalah 3 bagian atau 3X. Sedangkan sisi yang pertama adalah yang sudah diketahui nilainya, yaitu 20 cm. Kita gunakan rumus keliling segitiga adalah menjumlahkan ketiga sisi segitiga, yaitu keliling sama dengan S1 plus S2 plus S3. Kelilingnya 52, S1 sudah diketahui 20, S2 kita misalkan 1X, dan S3 kita misalkan 3X. 1X ditambah 3X adalah 4X. 20 pindah ke kiri menjadi min 20. 52 dikurangi 20 adalah 32 sama dengan 4X. Berarti X sama dengan 32 dibagi 4, hasilnya X sama dengan 8. X sama dengan 8.
kita substitusikan ke permisalan S2 dan S3, sedangkan S1-nya sudah tahu yaitu 20. Sehingga ukuran sisi segitiga adalah S1 sudah diketahui 20 cm. S2 kita substitusikan nilai X sama dengan 8 ke 1X. 1 dikali 8 sama dengan 8 cm. Dan S3 kita substitusikan nilai X sama dengan 8 ke 3X. 3 kali 8 adalah 24 cm. Sehingga sisi segitiga itu adalah 20 cm, 8 cm, dan 24 cm. Nah, mana di antara A, B, C, D ini yang ukuran sisinya ada di sini? Jawaban yang benar adalah B. 8 cm di sini ada, 20 cm ada, 24 cm ada. Oke, jawaban B. Baik, demikian beberapa soal terkait pendalaman soal persiapan menghadapi penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun untuk materi bangun datar segitiga. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Sukses untuk kalian semuanya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi 8 soal sudah kita sajikan untuk Anda terkait pendalaman soal-soal persiapan pas PAT materi bangun segitiga. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat tentunya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.